Di video ini, kami akan membahas tentang dampak kesalahpahaman komunikasi lintas budaya. Hal kecil yang bisa bikin hubungan kerja, bisnis, bahkan negosiasi menjadi rumit. 1. Perbedaan gaya bicara, ekspresi, dan bahasa tubuh dapat menimbulkan konflik dan salah paham. Dalam budaya bisnis global, setiap budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda. Ada yang langsung berbicara secara tegas, dan ada juga yang memilih cara halus agar tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Nah, kalau dua budaya ini dipertemukan, hasilnya bakal jadi awkward banget. Ini Pak, proposalnya. Baik, saya lihat terlebih dahulu. Setelah saya lihat, di sini masih banyak peminim banget di bidang analitik pasar. Ya udah Pak, saya pertimbangkan pendapat Bapak. Oke, besok pagi bisa dikirim saya ya. Baik Pak. Nah, gaya bicara yang tegas dianggap efisien di budaya barat. Tapi, kalau di budaya timur seperti Jepang, gaya itu bisa terdengar kasar atau memalukan. Makanya penting banget untuk memahami konteks budaya sebelum berkomunikasi. 2. Kerjasama dan negosiasi terhambat akibat perbedaan penafsiran norma dan etika. Dalam bisnis internasional, cara orang bernegosiasi itu bisa beda banget. Ada yang langsung bahas angka, dan juga ada yang perlu kenalan dan membangun suasana terlebih dahulu. Nah, berikut ini nih contoh yang bikin salah paham. Selamat pagi Bu, saya sudah melihat proposal yang kemarin. Mengenai harga yang Ibu tawarkan itu masih bisa dinegosiasikan? Tentu, tapi sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu tentang perjalanan Anda kemarin. Apakah hotelnya nyaman? Baik kok, terima kasih. Tetapi mengenai penawaran, Tenang dulu, kita ngobrolnya santai dulu aja. Saya mau tahu dulu nih tentang pandangan Anda tentang kerjasama jangka panjang ini. tentu sih mengenai kerjasama jangka panjang itu memang penting untuk kita diskusikan. Tetapi mungkin kita sekarang bahas deal-nya dulu kali ya. Ternyata kita tuh punya cara berbisnis yang berbeda ya. Kalau misalnya di sini itu kita biasanya membangun hubungan dulu, baru berbicara secara teknis. Seperti itu. Baik, mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk terburu-buru. Nah, di budaya seperti Jerman, efisiensi dan ketepatan waktu itu menjadi profesionalitas. Tapi di budaya Timur Tengah, membangun hubungan dulu menjadi suatu kehormatan. Jadi, sebelum negosiasi, penting bagi kita untuk ngerti gaya komunikasi lawan bicara kita. 3. Muncul stereotip dan prasangka negatif antar budaya. Kadang, salah paham di tempat kerja itu bukan karena isi pesannya loh, tapi karena bagaimana cara seseorang itu menyampaikannya. Apalagi kalau di kerjasama antar budaya internasional. Yang satu bisa dianggap terlalu to the point, sedangkan yang satu lagi bisa dianggap terlalu pasif dalam merespon pesan. Padahal isi pesannya sama-sama baik. Tapi, menurutku, strategi promosi penjualan bulan depan diubah lebih agresif agar penjualan naik. Bagaimana menurut kamu? Mungkin perlu dipertimbangkan sih. Tapi kita lihat dulu bagaimana risikonya. Berarti kamu nggak setuju ya? Bukan begitu. Tapi kan kita nggak bakal tahu bagaimana ke depannya. Aku kira kamu nolak. Soalnya kalau ngomong gitu, kamu kayak belagu. Makanya aku salah paham. Wah, sepertinya aku harus belajar lagi untuk menanggapi ide orang Indonesia supaya tidak salah paham lagi. Jadi, gaya komunikasi yang berbeda itu bisa bikin pesan disalahartikan. Kuncinya, jangan langsung menilai. Tanyakan dulu sebenarnya itu apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi bisnis yang efektif dalam lintas budaya. 4. Hilangnya kepercayaan dan reputasi profesional sehingga menurunkan peluang kerjasama. Pernah nggak kamu udah niat sopan tapi orang lain malah tersinggung? Dalam komunikasi lintas budaya, hal tatap permata atau nada bicara bisa disalahartikan. Beda budaya, maka salah bikin paham bahkan merusak kepercayaan. Oh my God! What is that? Mei. Iya, aku mau nanya deh.
tadi pas rapat kok kamu jarang liat mataku ya? Aku udah salah ngomong. Enggak kok, aku cuma berusaha sopan aja. Karena kalau di budaya aku, natap mata atasan tuh dianggap nggak sopan. Oh, kalau di tempat aku nggak natap mata orang itu kesannya kayak kamu nggak memperhatikan. Pantes kamu tadi bingung ya. Jadi maaf banget ya. Oh, iya nggak apa-apa. Soalnya aku juga jadi belajar budaya baru. Iya, karena hal sekecil tatap mata di budaya aku, kalau misalkan salah paham, bikin orang jadi nggak sopan. Oh, gitu ya. Jadi sebelum ngomong, pahamilah mereka cara berkomunikasi. Kadang bukan kamu yang katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. 5. Diperlukan sikap terbuka dan saling menghargai untuk membangun komunikasi yang efektif. Jika kalau sudah terjadi kesalahpahaman antar bisnis internasional, cara yang terbaik bukan hanya untuk menyalahkan orang lain, tetapi belajar mencoba untuk menghargai pendapat orang lain supaya membentuk hubungan bisnis yang menjadi lebih kuat. Halo Zalika, maaf banget ya kalau kemarin mengirim email agak terlalu cepat. Kami cuma ingin dapat konfirmasi dari pihak Anda. Oh, tidak apa-apa. Kami meminta maaf ya kalau respon kami terlalu lama karena biasanya di negara kami berdiskusi dulu. Setelah itu baru kami memberikan keputusan. Oh, begitu ya. Wah, bagus juga ya. Jadi semuanya ikut terlibat. Mungkin nanti kami bisa sesuaikan gaya berkomunikasi agar tidak terburu-buru. Oh, baik. Kami akan mengevaluasi lagi agar respon kami lebih cepat. Terima kasih ya sudah menyesuaikan. Oke, contoh berikut merupakan bahwasanya dengan komunikasi terbuka dan saling menghargai perbedaan budaya kerja, kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik. Bukan cuma selesai, melainkan menambah rasa saling percaya satu sama lain.